Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak menjelang siang. Ya, Pagi, Pak. ya. Bagaimana kabar hari ini, anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, Pak. Ya. Sehat. Ya, alhamdulillah semuanya sehat dan alhamdulillah semuanya hadir. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelasnya ketua kelasnya Ahmad yang pimpin doa. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Guru mengawali kelas kita. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ahmad sudah memimpin doa pada hari ini. Baik, hari ini anak-anakku sekalian kita akan belajar tentang teks eksposisi. Baik, sebelumnya kalian pernah mempelajari teks eksposisi waktu di SMP dulu? Atau bagaimana nak? Sudah pernah belajar teks eksposisi di bangku SMP? Atau sudah pernah mendengar teks eksposisi? Ya. Sudah pernah, Pak. Ya, sudah pernah. Ya, baik. Ada yang tahu nak ya pengertian dari teks eksposisi? Siapa yang bisa? Tidak ada? Baik, jadi teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan berdasarkan fakta yang dijelaskan oleh penulis agar diketahui oleh pembaca. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, fakta, dan opini pada teks eksposisi melalui kegiatan menyimak. Ya, jadi kita akan belajar tentang mengevaluasi dan mengkreasi informasi, yaitu dari struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, fakta, dan opini pada teks eksposisi. Ya. Baik anak-anak, Bapak ingin menjelaskan dulu kembali pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan sebuah informasi dan disajikan secara singkat, padat, dan jelas agar diketahui oleh pembaca. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi atau Bapak sampaikan tadi sebelum pembelajaran adalah teks eksposisi ini yang menjelaskan sebuah informasi ya yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas agar diketahui oleh pembaca ya. Jadi itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Selanjutnya di dalam teks eksposisi itu ada struktur dari teks eksposisi. Apa kalian pernah mendengar atau membaca literasi tentang struktur teks eksposisi? Ada yang tahu struktur dari teks eksposisi? Tidak ada? Ya, baik. Bapak jelaskan ya. Di sini struktur teks eksposisi itu ada 3 nak ya. Ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah argumentasi dan yang ketiga adalah penegasan ulang ya. Jadi yang pertama ini Bapak jelaskan pernyataan umum adalah pernyataan yang disampaikan oleh penulis baik itu berupa pengertian pada teks yang dibahas ya. Jadi pernyataan umum ini garis besarnya adalah berupa pengertian tentang teks yang akan dibahas atau judul yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Sedangkan argumentasi itu berupa pendapat yang disampaikan oleh penulis, baik itu disertai fakta maupun opini ya.
Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Kalau penegasan ulang adalah bagian rekomendasi atau kesimpulan di akhir dari teks eksposisi, ya. Paham nak ya? Ya, jadi itu tadi struktur teks eksposisi ya. Selanjutnya ciri-ciri dari teks eksposisi ya. Ciri-ciri teks eksposisi adalah yang pertama bersifat informatif ya. Bersifat informatif artinya informasi yang disampaikan itu bersifat fakta ya, jelas. Dan yang kedua, informasi yang disampaikan singkat, padat, dan jelas ya. Baik itu berupa fakta dan yang disajikan juga singkat, padat, dan jelas ya, agar diketahui oleh pembaca. Baik. Selanjutnya, setelah ciri-ciri teks eksposisi, ada langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi atau langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi ya. Ya. Dalam menulis teks eksposisi, yang pertama kalian harus menentukan judul teks eksposisi. Nah, ya, menentukan judul teks eksposisi yang akan ditulis, ya. Yang kedua, membuat kerangka teks eksposisi, ya. Dari judul tersebut kalian membuat kerangka yang akan ditulis dalam teks eksposisi ya. Ada kerangka atau bagian-bagian yang akan ditulis dalam teks eksposisi tersebut ya. Kerangka di sini maksudnya nak tadi dari struktur dari teks eksposisi, yaitu pernyataan umum, mana yang bagian pernyataan umum, mana yang argumentasi, dan mana yang penegasan ulang ya. Terus yang langkah ketiga yaitu mengembangkan kerangka teks eksposisi ya. Jadi setelah kalian membuat kerangka teks eksposisi itu kalian mengembangkan kerangka tersebut dan nantinya menjadi sebuah teks eksposisi. Dan yang terakhir membuat kesimpulan teks eksposisi ya. Ini membuat kesimpulan ada di dalam teks eksposisi tersebut ya, di bagian penegasan ulang. Nah ya, ya. Jadi itu tadi langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi, ya, ya, ya. Di dalam teks eksposisi juga ada kaidah kebahasaan, ya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang Bapak jelaskan di sini ada 3. Yang pertama menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Ada yang tahu kata penghubung nak? Coba satu orang, apa itu kata penghubung? Ya, coba Ibu, coba Pak. Sumiati. Iya, kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata antar kata, kalimat atau Ya. frasa dengan frasa yang satu, kalimat kalimat yang berikutnya. Baik, betul sekali nak ya, ya. Benar yang disampaikan tadi teman kalian Sumiati, yaitu konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan antar kata ataupun antar kalimat ya. Ya. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang kedua itu menggunakan leksikal ya. Bapak jelaskan di sini nak ya, leksikal itu adalah arti atau makna kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia ya. Jadi leksikal adalah makna yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia ya. Baik itu dalam bentuk nomina, nomina di sini artinya kata benda, verba atau kata sifat, verba kata kerja, dan adjektif adalah kata sifat ya. Ya. Yang ketiga adalah menggunakan pronomina ya. Pronomina ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti ya pada subjek atau objek yang dijelaskan dalam teks eksposisi. Nah ya, ya contohnya pronomina subjek seperti saya, dia, atau kami. Sedangkan pronomina objek dapat berupa penunjuk ya, yaitu di sana, di sini, dan sebagainya ya. Baik. Nah, yang terakhir ini perbedaan fakta dan opini. Nah ya, dalam menulis teks eksposisi ada fakta dan opini. Ada yang tahu pengertian fakta nak? Apa itu fakta? Coba satu orang. Sebenarnya Pak. Ya, fakta adalah keadaan yang sebenarnya ya, atau keadaan yang nyata ya, atau benar-benar terjadi. Sedangkan opini, ada yang tahu opini? Saya Pak. Ya, Rahmawati.
Opini adalah pendapat, Pak, atau tanggapan. Ya, benar sekali nak ya, yang disampaikan teman kalian bahwa opini itu adalah pendapat atau tanggapan ya. Ya, jadi perbedaan fakta dan opini sudah jelas nak ya. Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, atau fakta juga memiliki arti sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi ya. Sedangkan opini adalah pendapat, tanggapan, pengetahuan dan pola pikir yang dimiliki seseorang dalam menanggapi suatu fenomena yang belum terjadi ya. Baik. Jadi itu tadi bagian-bagian dalam struktur teks eksposisi nak ya. Ya. Dari penjelasan Bapak yang saya disampaikan tadi, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak? Tidak ada? Ya, baik. Jadi alhamdulillah berarti kalian semua sudah memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak ya. Ya, mulai dari pengertian, struktur, ciri-ciri, langkah-langkah, kaidah kebahasaan dan perbedaan fakta dan opini pada teks eksposisi nak ya. Ya, baik. Ya, selanjutnya kita memasuki kegiatan inti nak ya, kegiatan inti pembelajaran ya. Baik. Kegiatan inti pembelajaran kita hari ini nak, sesuai tujuan pembelajaran kita adalah yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, fakta dan opini pada teks eksposisi melalui kegiatan menyimak. Ya, jadi hari ini nak kalian akan mengamati suatu teks eksposisi dan menentukan struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan serta fakta dan opini pada teks eksposisi nak ya. Ya, baik. Bapak akan tampilkan dulu gambar pertama ya. Ya, gambar pertama untuk teks eksposisi ini ya. Baik, ada yang tahu ini nak? Ini gambar apa? Apa yang dilakukan orang ini dalam gambar tersebut? Kegiatan apa yang dilakukan? Minum air, Pak. Air putih. Ya, benar sekali nak ya. Jadi gambar pertama ini adalah orang yang sedang meminum air putih ya. Jadi untuk teks pertama ini judulnya adalah manfaat. Air, ya, benar sekali nak ya. Minum air. Baik. Jadi gambar yang pertama ini adalah kegiatan seorang wanita yang sedang minum air putih. Ya, sesuai dengan gambar tersebut, maka judulnya adalah manfaat air untuk kesehatan. Ya, ya. Jadi ini untuk teks pertama ya, manfaat air untuk kesehatan. Sedangkan gambar kedua ini gambar apa nak? Ada yang bisa jelaskan ya? Atau yang kalian pahami dari gambar tersebut? Gambar sekolah, Pak. Ya, gambar sekolah. Ya, benar sekali nak ya. Ini gambar sekolah. Ya, gambar sekolah, gambar sekolah SMK Negeri 4 Makassar sesuai dengan sekolah kita nak ya. Jadi kita berada di lingkungan SMK Negeri 4 Makassar. Jadi ini adalah sekolah kita ya. Di mana gambar tersebut ada beberapa siswa yang sedang melaksanakan kegiatan kebersihan. Ya, ya, melaksanakan kebersihan. Jadi untuk teks kedua ini nak judulnya tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan SMK Negeri 4 Makassar ya. Ya, baru-baru ini kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. Jadi kita sebagai partisipasi kita atau sebagai masyarakat yang baik ya, pentingnya dalam menjaga kebersihan itu wujud dari wujud dari rasa cinta kita kepada kemerdekaan Republik Indonesia ya, dengan melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan ya. Baik. Jadi untuk hari ini nak Bapak sudah memberikan gambar untuk
untuk kalian nanti menentukan kaidah struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan dan fakta serta opini yang terdapat dalam teks tersebut ya. Ini hanya berupa gambar saja dulu, nanti akan Bapak berikan dalam bentuk LKPD ya, dalam LKPD, dan kalian nantinya akan mengerjakan LKPD tersebut sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, Nak, sebelum mengerjakan soal nanti yang Bapak berikan terkait untuk soal hari ini atau pertanyaan hari ini? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, ya silakan kalian mengerjakan tugas tersebut ya. Bapak akan berikan masing-masing LKPD kepada setiap siswa. Ya, intinya tolong dijawab. Nah, ya, ada beberapa pertanyaan yang Bapak berikan di situ. Silakan kalian mengerjakannya ya. 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 Baik, coba diperhatikan kembali Nak ke depan penjelasan untuk kegiatan hari ini. Ya. Baik, semuanya sudah memegang LKPD masing-masing? Sudah? Belum Pak, belum dapat saya. Baik, baik. Tolong satu orang Nak diberikan ke temannya untuk soal atau LKPD pada untuk hari ini atau kegiatan hari ini. Baik. Ya. Baik, sudah dapat semua Nak? LKPD-nya? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Ya, sudah semua ya. Baik. Jadi coba diperhatikan Nak ya. LKPD-nya yang Bapak berikan tadi ya. Di sini kegiatan kita adalah mengidentifikasi teks eksposisi ya. Sebelumnya Bapak tadi sudah menerangkan ya untuk gambar pertama pada teks eksposisi. Yang pertama itu adalah gambar manfaat air untuk kesehatan ya. Ya. Di sini ada teksnya Nak ya. Ada teks eksposisi di dalam gambar tersebut, ada penjelasan. Ya, silakan kalian nantinya menentukan struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan dan fakta serta opini yang terdapat dalam teks tersebut ya. Ini adalah teks yang pertama, yaitu manfaat air untuk kesehatan. Baik, untuk gambar yang kedua adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan SMK Negeri 4 Makassar ya. Ini tadi gambar kedua yang Bapak sudah tampilkan sebelumnya ya. Ya. Jadi ini adalah gambar kedua. Silakan juga kalian menentukan struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan serta fakta dan opini yang terdapat dalam teks tersebut ya. Ya. Baik. Ini adalah pertanyaan yang nanti kalian jawab dalam bentuk tabel. Yang pertama itu bagaimana struktur dari kedua teks eksposisi tersebut ya. Di situ ada kolomnya Nak ya, nama struktur, paragraf serta alasannya ya. Ya, begitu pula dengan struktur pada teks yang kedua. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri kedua teks eksposisi tersebut? Ya, Bapak sudah jelaskan tadi, ciri-ciri teks eksposisi ya ada dua. Yang pertama bersifat informatif dan informasi yang disajikan singkat, padat, dan jelas. Ya, nanti kalian amati kedua teks tersebut ya, lalu menentukan ciri-ciri teks kedua eksposisi tersebut. Apakah ada ciri-ciri yang dijelaskan tadi sebelumnya ya? Ya. Yang ketiga, bagaimana kaidah kebahasaan kedua teks eksposisi tersebut ya. Begitu pula dengan pertanyaan ketiga Nak ya. Kaidah kebahasaan dari teks eksposisi yang dijelaskan Bapak tadi ada 3, menggunakan konjungsi, menggunakan makna leksikal, dan yang terakhir menggunakan pronomina ya. Ya. Dan yang terakhir
jelaskan fakta dan opini pada kedua teks eksposisi tersebut. Ya, ini menentukan fakta dan opini pada kedua teks tersebut. Ya, ya. Ada pertanyaan nak untuk kegiatan hari ini atau yang Bapak sudah jelaskan tadi untuk soal yang kalian akan kerjakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada nak, silakan mengerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Ya, Bapak beri waktu selama 30 menit. Ya, silakan mengerjakan. Ya. Baik, sudah selesai semua? Ya. Sudah, Pak. Ya, sudah selesai. Ya. Sudah, Kak. Baik, kalau sudah selesai, kita akan jawab bersama nak ya. Ya, jawab bersama. Nanti Bapak tunjuk untuk menjawab pertanyaan dari kedua teks tersebut ya, dari soal-soal yang telah Bapak berikan. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana struktur kedua teks eksposisi tersebut ya. Coba Sumiati coba menjawab untuk struktur teks pertama nak. Ya, yang lain menyimak nak ya. Ya. Baik, coba Ibu coba Sumiati membacakan hasil pekerjaannya untuk struktur teks yang pertama. Baik. Jadi yang merupakan pernyataan umum ya, Pak? Ya, nak. Ya. Coba dijawab. Ini mengenai gambar yang pertama, ya, manfaat air untuk kesehatan. Ya. Untuk pernyataan umumnya, manfaat air untuk kesehatan diantaranya, jadi manfaat air untuk kesehatan itu sangat banyak sekali. Diantaranya adalah coba ya. Strukturnya nak ya, strukturnya ini untuk pernyataan umum ya, itu maksud di bagian paragraf yang mana nak? Coba perhatikan secara umum biasanya Pak di dalam tes eksposisi itu selalu atau sering saya temukan dalam paragraf pertama biasanya Pak. Iya, benar sekali nak ya. Iya, ya. Itu pernyataan umum atau pernyataan yang masih sifatnya umum, biasanya definisi yang ditandai dengan menggunakan konjungsi adalah, konjungsi merupakan. Ya, benar sekali nak ya. Ya, benar sekali yang dikatakan Sumayati nak ya. Jadi pernyataan umum itu terletak di paragraf pertama ya. Ya, karena menjelaskan bagian pengertian umum dari teks eksposisi ya, atau judul dari teks eksposisi tersebut. Baik. Terus yang di bagian kedua nak, kalau di struktur teks eksposisi itu bagian apa namanya? Itu berisi argumentasi. Ya, argumentasi ya, itu terletak di paragraf. Biasanya sering saya temukan paragraf setelah paragraf yang berisi pernyataan umum, Pak. Ya, benar sekali. Jadi argumentasi itu ya terletak di paragraf yang kedua, ya, paragraf kedua. Ya, jadi setelah pernyataan umum ada paragraf yang kedua yang itu berisi tentang argumentasi, ya, atau paragraf yang menjelaskan bagian pendapat penulis. Ya. Terus yang terakhir nak, bagian penegasan ulang Pak yang berisi
kesimpulan biasanya atau rekomendasi. Ya, bagian penegasan ulang atau rekomendasi ya. Ini terletak di paragraf Itu ketiga. selalu Ya. di akhir, Pak. Ya, paragraf terakhir nak ya. Benar sekali yang dikatakan teman kalian nak Sumiati, yaitu penegasan ulang yang di paragraf terakhir ya, atau paragraf ketiga. Kalau misalnya di dalam teks tersebut ada 3 paragraf. Ya, karena penegasan ulang itu menjelaskan bagian rekomendasi atau kesimpulan dari teks eksposisi. Baik. Selanjutnya untuk struktur teks kedua, coba ketua kelas tadi nak Ahmad Asrul bisa dijelaskan struktur teks kedua. Yang lain dulu barangkali Pak. Ya, yang lain. Baik. Ada Isla Warman? Ada Pak. Ya. Coba nak dijawab dulu di bagian kedua, struktur teks kedua. Yang mana Pak? Yang tadi yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan di SMK Negeri 4 Makassar. Nah, coba ya, coba dijawab. Terima kasih Pak. Ya. Pentingnya menjaga kebersihan di SMK 14 Makassar. SMK Negeri 4 ya. Oh iya, Pak, maaf Pak. Ya, ya. Yang pertama untuk mengurangi Pak. Lihat. Strukturnya nak, strukturnya. Coba disebutkan saja. Kalau struktur pertama itu struktur apa nak? Coba perhatikan di depan di layar. Yang mana Pak? Saya tidak lihat. Ya. Yang bagian pertama ya, itu struktur apa nak? Yang pada teks tersebut. Nah, coba diperhatikan. Slide mana slide-nya Pak? Oh yang ini, yang manfaat air untuk kesehatan ya Pak ya? Iya, iya. Coba, bukan di teks keduanya nak. Coba dilihat di depan. Coba mana dilihat. Itu? Ya. Tolong diperlihatkan Pak, saya tidak lihat. Ya. Mungkin sama dengan yang tadi itu, Pak Isla. Ya, coba. Iya. Ya. Coba yang dijelaskan tadi teman. Tidak tampil Pak screen share-nya. Oh, tidak tampil nak ya? Iya Pak, tidak tampil. Ya, ya, baik. Ya. Apa sudah dilihat? Ya. Iya Pak, sudah. Ya, coba ya diperhatikan nak LKPD-nya tadi. Ya, coba dijawab dulu nak bagian kedua, struktur kedua tadi dalam teks eksposisi tersebut yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan SMK Negeri 4 Makassar. Ya, kalau di struktur pertama itu nak apa? Struktur pertama pernyataan umum Pak. Ya, pernyataan umum, benar sekali ya. Atau di paragraf, terletak di paragraf kemana nak? Pertama. Ya, paragraf pertama nak ya, betul sekali ya. Coba alasannya kenapa nak? Karena menjelaskan bagian pengertian umum teks eksposisi itu sendiri Pak. Ya, benar sekali nak ya, yang dikatakan Yes. Teman kalian Isla Warman. Jadi untuk struktur pertama terletak di paragraf pertama, yaitu pernyataan umum ya, berdasarkan alasan yang diberikan karena menjelaskan bagian pengertian umum teks eksposisi. Baik, kalau yang kedua nak, nama strukturnya apa? Argumentasi Pak. Ya, benar sekali, argumentasi, atau terletak di paragraf? Di paragraf kedua. Ya, benar sekali yang dikatakan teman kalian ya, Isla Warman. Tepuk tangan. Ya, baik, ya Bapak akan berikan nilai tambah nanti di daftar nilai Bapak ya. Ya. Baik. Makasih Pak. Baik. Makasih Pak. Ya, baik. Bapak sempurnakan saja ya untuk struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Ya, yang terletak di paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga. Ini alasannya ya, karena bagian paragraf ketiga atau di
penegasan ulang itu menjelaskan bagian rekomendasi atau kesimpulan. Baik. Jadi itu tadi nak ya, jadi struktur dari teks eksposisi, kedua struktur teks eksposisi itu yang kedua tadi sama ya. Ada pernyataan umum, argumentasi dan penegasan ulang. Ya. Kita melangkah ke pertanyaan kedua. Ya. Di sini pertanyaan kedua coba diperhatikan nak ya, bagaimana ciri-ciri kedua teks eksposisi tersebut. Ya. Baik, ada lagi yang bisa menjawab selain Isla Warman dan Sumiati? Saya, Pak. Ya, coba Nina. Bagaimana ciri-ciri teks yang pertama nak dan yang teks kedua? Baik, Pak. Ciri-ciri teks yang pertama bersifat informatif. Informasi yang disajikan singkat, padat, dan jelas. Ya. Sedangkan ciri-ciri teks kedua bersifat informatif, informasi yang disajikan singkat, padat, dan jelas. Ya, baik. Jadi, Pak. Ya, terima kasih nak Nina ya. Ya, jadi kedua ciri teks tersebut sama-sama memiliki ciri-ciri yang dijelaskan tadi ya. Yaitu yang pertama bersifat informatif dan yang kedua informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas ya. Berarti kedua teks tersebut sudah memiliki ciri-ciri teks eksposisi. Ya, baik. Ya, ya itu tadi berupa jawaban dari teman-teman kalian yang sudah dijelaskan atau dipaparkan nak ya. Ya, baik. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini nak, ada yang ingin ditanyakan mengenai teks eksposisi? Apakah ada yang belum dipahami atau yang belum dimengerti dari struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, serta fakta dan opini yang terdapat dalam teks eksposisi? Ada? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada berarti Bapak anggap kalian sudah mengerti untuk materi teks eksposisi. Ya. Ya, jadi untuk hari ini materi teks eksposisi kalian sudah pahami baik itu dari struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan dan fakta serta opini yang terdapat dalam teks eksposisi. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan nak untuk kegiatan kita pada hari ini? Ya. Coba satu orang yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini untuk materi teks eksposisi ini nak. Ya, ada yang bisa? Ya. Ya, Pak. Ya, coba Sumiati. Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi untuk materi teks eksposisi hari ini yang kita pelajari mengenai struktur teks eksposisi yang perlu kita ketahui sama-sama teman-teman, itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah argumentasi, kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam menyusun atau menulis teks eksposisi ada menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kemudian yang kedua adalah menggunakan makna leksikal atau makna berdasarkan kamus. Ya, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan materi hari ini mengenai teks eksposisi. Iya, terima kasih nak Sumiatis sudah memberikan pendapatnya untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini untuk materi teks eksposisi yaitu menyimak dari kedua teks tadi, yaitu menentukan struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan dan fakta
fakta serta opini yang terdapat teks eksposisi Bapak anggap sudah selesai ya. Ya, dan alhamdulillah kalian sudah mengerti semuanya. Ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan silakan Ahmad Asrul. Baik, mengakhiri aktivitas kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Nak Asrul telah memimpin doa pada hari ini. Ya, baik. Jadi sekian Nak pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, saya akhiri Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Nak.